Marilah teman-teman sedama kita buka kebaktian pada hari ini dengan mengawali pembacaan nama Karabata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Budahang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipanna Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Iyang mamhakumayang Bhagawantang saranang gataha Yana Bhagava Satha Yasa Chamayang Bhagavato Dhammang Rojema Imahi Sakarehitang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Andamayang sarana gamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Andamayang Pancasika pada patang banamase. Pranati tata Veramani Sikapadang Samadhiyami Adinadhana Veramani Sikapadang Samadhiyami Kame Sumicacara Veramani Sikapadang Samadhiyami Musawada Veramani Sikapadang Samadhiyami Surame
padang samadiyami. Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Ithi piso bhagava arahang sama sambuddho wijacarana santana subhato lekawidu anutara purisa dhamma sarati sata dewa manusana wudu bhagavati. Andamayang Damanusatinayang Karomase. Swakato bhagavata dhamma sanditiko akaliko ehipasiko apanaiko pacatang wetitabyo Andamayang Sanghanusatinayang Karomase. Supatipano bhagavato sawaka sangho ujupatipano bhagavato sawaka sangho nyayapatipano bhagavato sawaka sangho sami cipatipano bhagavato sawaka sangho ya bidang cetari purisa yugani atha purisa punggala esa bhagavato sawaka sangho ahune tahune patine anjali karaniya anutarang punyaketang lakasati. Andamayang Sacakiryagatayo Banamase. Natime saranang anyang budame saranang warang etena sacawajena satitehetu sabada natime saranang anyang danami saranang warang etena sacawajena satitehetu sabada natime saranang anyang sanggone saranang warang etena sacawajena satitehetu sabada. Andamayang Karaniya Meta Sutang Banamase. Karaniya mata kusarena yang tang santang padang abisa meca satu juta sujuca suwaca casa vedu anati mani santu sakoca subaraca apakica salauti santin dia cani pakoca
apagabok hulesu hananugido naca kudang samacare kinci yena winyo pare upaya deyung sukino keminantu sabe sata bayantu sukitata yeke cipana bupati tasaya tawarawa anawasesa digawa yemantawa majima rasaka anukatua ditawa yeca adita yeca dure wasanti awidure butawa sambawa siwa sabe sata bhavantu sukitata naparo paraniko beta napi manyeta tata cinang kanci biarho sama patigasanya nanya manya sabukani cewa mapayatani yang putang ayu seka putang manurake ewan pisababu tesu mana sambawaye aparimanang metang casabale tasming mana sambawaye aparimanang ubang adeca tiriyanca asang badang awarang asapatang titang carang nisinawa saya nawa tasawikatamido etang sating aditewa brahma matang wiharang idamahu ditunca anupadama silawa rasa nana sampama kame suhine agedang nahi jatu babasa punareti Andamayang abinha pacawe kanapatang banamase jara damamhi jarang anapito yadidamamhi yading anapito marana damamhi maranang anatito sabehime piyehi manapehina nabawo vinabawo kama sakohi kama dayado kama yoni kama bandu kama patisarana yang kamang karisami kalianang papatang tasadayado bhavisami eyang amhehi abinhang pacawe kitabang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri,
lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sadu, sadu, sadu. Marilah teman-teman sedama, setelah kita membacakan parita suci, kita melaksanakan meta bhavana. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Sabya sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Para Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam kita mengikuti ajaran Sang Buddha ini, sesungguhnya ada satu hal yang menjadi pokok di dalam ajaran Sang Buddha, yaitu bagaimana seseorang mengolah pikiran. Kenapa demikian?
Karena semua yang terjadi di dalam lingkungan kita, yang terjadi di sekitar kita, ini semua sebetulnya bersifat netral. Cuman karena kita kadang memandang dari sudut yang negatif, maka muncullah penderitaan. Kalau kita memandang dari sudut yang positif, muncullah kebahagiaan. Oleh karena itu, mengolah pikiran atau manajemen pikiran ini yang paling penting. Di dalam Dhammapada pada ayat yang pertama, kalau begitu dibuka, yang ada adalah pikiran pelopor segalanya. Ya, berarti apa yang kita lakukan sebagai seorang umat Buddha adalah mengolah pikiran kita. Walaupun perbuatan kita baik, kita sering ke wihara, kita sering membantu orang, walaupun ucapan kita baik, sering mengucapkan kata-kata yang manis, menghindari misuh-misuh, menghindari maki-maki. Ucapan baik, perilaku baik bukan jaminan pikiran baik. Anda mungkin sudah bisa merasakan walaupun tidak pernah misuh, walaupun Anda tidak pernah melakukan perilaku jahat, tetapi kadang-kadang di dalam pikiran kita masih bisa misuh-misuh. Di dalam pikiran kita kadang masih punya keinginan berbuat jahat, tetapi hanya sampai pada pikiran. Padahal di dalam Dharma, walaupun kita hanya mikiri kejahatan, walaupun kita mikiri misuh-misuh, walaupun belum diomongkan, itu sebetulnya kita sudah bikin karma buruk. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pikiran inilah yang perlu kita atur. Karena kekuatan pikiran ini luar biasa. Pernah ada satu kesempatan, ada kejadian seorang tukang yang biasa kerja di toko daging. Nah, mungkin para bapak ibu bisa membayangkan, kalau ibu bapak beli daging, kan dimasukkan ke kulkas, ya toh? Ya, betul kan ya, dimasukkan ke lemari pendingin. Itu kalau daging cuma sekilo, 2 kilo biar tidak busuk. Tetapi kalau daging itu sudah ratusan kilo, masuknya ke apa namanya? Tahu, Bapak Ibu bisa bayangin. Kalau daging sekilo 2 kilo masuk ke kulkas, kalau ratusan kilo masuk kemana? Masa kulkas juga? Hah? Nah, pakai es itu di Bali, korban jenazah itu sekarang masih pakai es balok. Pakai apa coba kalau orang yang kerja daging ratusan kilo? Dia namanya cold storage. Cold storage itu artinya ya pendinginan, ruang tempat penyimpanan yang dingin. Itu bisa gedenya lebih gede dengan gedung ini 3-4 kali lipat. Dan dinginnya ya seperti kulkas. Ya, sehingga kalau masuk ke situ harus pakai apa itu? Mantel. Nah, dulu saya pernah suruh ngepretin cold storage itu. Ya sebetulnya bukan hanya cold storage-nya saja. Seluruh bangunan, perkantoran dan sebagainya termasuk ruang pendinginan itu. Nah, karena saya ngepret kan saya cepetan aja masuk set begitu. Wah, memang di dalam dingin sekali. Sudah begitu keluar, wah, mata nggak kelihatan apa-apa. Kenapa? Kacamatanya ngembun. Wah, dinginnya memang luar biasa. Nah sekarang Anda bisa bayangkan seperti itu. Jadi orang kalau kerja di sana semua pakai jaket dan ini ada topinya semua. Jadi mukanya kalau ada kumisnya apa kadang-kadang wah sudah model kedinginan begitu. Nah, ini pekerja ini adalah ngurusi daging di sebuah cold storage atau tempat
penyimpanan yang dingin tersebut. Nah, pada satu ketika pekerja ini hari Sabtu dia beres-beresi pekerjaan di situ, tahu-tahu kekunci. Jadi kuncinya itu dari luar. Ya biasanya kuncinya ya kayak mobil box begitu loh ya. Jadi dikunci dari luar. Nah, dari dalam itu biasanya bisa ngebel. Ngebel kalau kekuncian dibel biar ada orang yang bukain. Nah, tetapi karena orang ini sibuk bekerja, ketika terkunci sampai lama dia baru tahu kalau kekunci. Sehingga mau keluar loh, ini kok kekunci. Dia ngebel. Ngebel, semua tukang sudah pulang semua. Semua pekerja sudah pulang semua. Lalu dia ngitung, loh ini kan hari Sabtu. Minggu atau besok, tidak ada orang kerja. Wah, kerja-kerja Senin. Wah, ini gimana saya di dalam begini? Wah, saya bisa mati ini. Apalagi di situ itu suhunya biasanya selalu turun. Setiap berapa jam sekali turun, setiap berapa jam sekali diturunkan, terus begitu terus. Wah, ini saya kan mati beku ini di dalam. Nah, lalu bagaimana? Sudahlah, sambil saya menunggu mati saya maksudnya, saya mau nulis seadanya. Nah, jadi dia itu laporan, kertas laporan daging jumlahnya berapa, ya ini daging itu jumlahnya berapa, itu baliknya untuk nulisi laporan dia. Pada jam segini udara dinginnya masih tertahan, ya rasanya belum terlalu lapar. Nah, laporan dia bikin macam-macam. 2 jam lagi dia laporan lagi, wah udara sudah mulai tambah dingin karena otomatis pengatur cuaca menurun, badan saya mulai menggigil. Demikian seterusnya, dia isi terus sampai hari Senin temannya masuk, orangnya sudah mati dan catatannya banyak. Nah, lalu orang itu membaca, teman-temannya membaca catatannya ini. Wah, merupakan catatan orang yang mau meninggal dengan cara yang sangat lengkap. Termasuk penurunan suhu yang sekian jam itu dia ceritakan dengan baik sekali. Lalu temannya itu ngecek, bener nggak suhunya itu otomatisnya dihidupkan. Ternyata otomatisnya itu tidak dihidupkan. Jadi suhu pertama orang itu masuk sampai hari Senin itu sama. Tetapi karena orang ini sudah punya pikiran, ini suhu mesti menurun lagi. Jadi makin terasa menggigil, makin terasa wah sangat dingin. Sampai akhirnya dia itu sebetulnya mati kena pikirannya sendiri. Ya, ini cerita ini sungguh-sungguh terjadi. Nah, jadi saudara-saudara, pikiran yang sedemikian kuat mempengaruhi kita sampai orang itu bisa stres seperti itu, bahkan sampai mengalami kematian. Contoh yang gampang lagi, kita semua nggak usah cerita tentang kematian, tapi kita cerita masuk ke sebuah ruangan. Katakanlah tempat ini ada masalah ini. Anda masuk siang sendirian di tempat ini, dengan masuk malam hari sendirian di tempat ini, pikiran Anda itu sebetulnya lain nanti. Pernah nyoba malam-malam sendirian masuk sini? Pernah belum? Nah, ada yang pernah siapa? Nah,
Lain sama siang masuk apa sama? Tidak sama toh? Nah, kalau siang masuk itu percaya dirinya kuat. Duduk, tenang, meditasi. Tapi kalau nanti malam masuk, percaya dirinya kurang. Pakai tolah-toleh. Toleh kanan, toleh kiri. Ada klutekan di pojok, noleh. Kenapa demikian? Padahal tempatnya sama. Ruangannya ya ini, Buddha rupanya ya ini. Tetapi kenapa kita kalau gelap takut? Itu kan karena pikiran kita sendiri. Orang yang buta masuk tempat sini siang atau malam sama saja. Tetapi kita yang melek masuk siang dan malam jadi berbeda. Ini sebetulnya hanya permainan pikiran. Nah, saudara-saudara, ini membuktikan bahwa sebetulnya manajemen pikiran itu sangat penting. Di dalam Dharma, manajemen pikiran ini betul-betul menjadi yang paling pokok. Anda sekarang jalan, ibu bapak pernah ngewot, hubungan atau ngewot apa ya? Ngewot itu lewat jembatan yang sempit. Pernah? Takut? Ya toh? Nah, coba sekarang lebar yang sama. Misalnya jembatan itu berapa? 30 cm ya. Sekarang kan keramik itu juga 30 cm. Coba para bapak ibu jalan di satu garis keramik. Oga lagi enggak ada, Pak? Enggak toh? Lebarnya sama. Iya kan, 30 cm, sama-sama 30 cm. Tapi kalau 30 cm itu dari bambu dua, yang pinggirnya atau dalamnya itu nanti bawahnya itu 5 meter, takut. Bisa dodok itu jalannya. Iya kan? Tapi kalau jalan keramik ini, 30 cm, ibu jalan satu-satu, santai. Noleh kanan, noleh kiri juga berani. Padahal lebarnya sama. Tetapi kenapa kalau bawahnya itu selokan yang 5 meter kok takut? Karena pikiran kita. Semua ini sebetulnya hanya karena pikiran. Nah, oleh karena itu sebetulnya manajemen Buddhis ini apa? Bagaimana supaya kita tidak takut? Berada di tempat yang dingin, bagaimana kita supaya bisa menenangkan pikiran? Masuki ruangan yang gelap, bagaimana kita supaya bisa menenangkan pikiran? Padahal waktu terang kita juga sudah pernah masuk ruangan itu. Jalan ngewot, meniti bahasa Indonesianya. Ngewot itu meniti. Meniti 30 cm. Bagaimana supaya saya tidak takut? Kalau bapak-bapak jalan di wuwungan, ya toh? Hubungan itu kalau lihat bawah ya ngeri-ngeri. Padahal kalau meniti keramik ini ya biasa-biasa. Ya tidak ada masalah. Nah, sekarang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sebetulnya? Sebetulnya kita itu supaya muncul keberanian dalam menghadapi segala situasi adalah belajar konsentrasi. Kuncinya cuman pada konsentrasi. Kalau sekarang para bapak ibu yang masuk ruangan ini, ketika siang berani, waktu malam takut. Kenapa? Karena pikiran tidak konsentrasi. Wah, nanti kalau saya malam-malam begini ada tangan tahu-tahu pegang hidung saya, bagaimana ya? Ini pikirannya sudah menyimpang. Nanti kalau tahu-tahu ada tangan nepuk-nepuk pundak saya, lalu saya noleh cuma tangan saja, tidak ada kaki, tidak ada badannya, gimana ya? Itu pikiran. Padahal kenyataan kita tidak dipegang hidung kita. Kenyataan kita tidak dipegang pundak kita. Kita itu terlalu kreatif memikirkan yang macam-macam sampai muncul rasa takut. Demikian pula dengan meniti. Ini yang jelas sekali. Ngewot itu.
Anda kan waktu jalan itu kan mikir, aduh nanti ini kalau jatuh gimana ya? Aduh ini kalau jatuh gimana? Jatuh sungguhan. Karena Anda sudah takut, ini nanti kalau jatuh gimana? Nanti kalau mau jatuh gimana? Jatuh sungguhan. Tetapi kalau Anda sekarang ngewot keramik, meniti keramik, alah tidak mungkin jatuh saya. Loh, Anda bisa noleh-noleh dengan tenang. Kenapa? Karena pikiran Anda pada saat ngewot keramik itu, meniti keramik, pikiran Anda konsentrasi. Anda tidak merasa takut. Tapi ketika Anda itu melihat ke bawah, yang dalamnya selokan itu misalnya 5 meter, Anda itu pikirannya sudah menyimpang-nyimpang. Nanti kalau saya jatuh gimana ya? Nanti kalau saya kepleset gimana ya? Nanti kalau ini jembatannya rubuh gimana ya? Itu yang membuat kita menjadi stres. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pikiran seperti ini juga muncul. Para bapak ibu sebelum dulu berumah tangga, kadang-kadang mau milih bojo, itu juga mikir. Ini gimana ya bojo saya nih? Apa baik terus ya selamanya? Nanti gimana ya kalau dia suka sama orang lain? Gimana ya kalau dia sudah nggak suka lagi sama saya? Mikir begitu nggak dulu waktu milih pasangan hidup? Pernah kepikir? Atau, alah sudah, pokoknya sentuk ya bumbung kesempatan, udah. Tapi kan pasti mikir toh. Nah, oleh karena itu yang kadang-kadang lalu membuat orang jadi takut. Takut berumah tangga. Waduh, nanti kalau bojo saya jelek gimana ini? Nanti saya akan kecewa, saya menderita. Akhirnya tidak berani mencoba. Sama dengan meniti yang 30 cm tadi. Wah, nanti kalau saya rubuh bagaimana ini? Kalau nanti saya jatuh bagaimana ini? Sudahlah, cari jalan yang lain aja. Sama dengan kehidupan berumah tangga. Banyak juga yang takut berumah tangga itu kan karena, loh nanti kalau ada masalah gimana ya? Loh kok kayak gini? Kok kayak gitu? Itu berumah tangga. Nanti juga misalnya punya anak. Aduh, nanti kalau punya anak nggak ada hidungnya gimana ya? Duh, punya anak nggak punya tangan gimana ya? Punya anak nggak ada kepalanya gimana? Takut punya anak. Maka begitu lahir anak, yang ditanya, utuh nggak anakku? Nah, ibu-ibu yang sudah melahirkan, waktu melahirkan, yang dibingungi utuh atau enggak, atau alah karpe, biar aja, utuh ya syukur, enggak utuh ya sudah. Gimana ibu-ibu? Apa yang ditanyakan pertama? Laki apa perempuan? Lah kalau enggak utuh apa ya tetap ditanya? Hah? Ditanya enggak utuh apa enggak? Ada itu irungnya enggak? Normal enggak? Nah, ya itu sempurna atau enggak itu sebetulnya bahasa utuh atau enggak kan begitu. Ya, kenapa? Karena kita sebetulnya takut. Duh, nanti gimana ya? Nah, padahal hidup adalah saat ini. Meditasi adalah kuncinya hidup pada saat ini. Konsentrasi adalah hidup pada saat ini. Kunci ajaran Sang Buddha adalah hidup pada saat ini. Maka kalau kita melahirkan, yang penting adalah hidup pada saat ini. Bayinya bentuknya apa? Anak atau ini laki atau perempuan, itu sudah kita akan terima itu sebagaimana adanya. Punya tangan atau tidak, enggak usah kecewa. Bisa ngomong atau enggak usah kecewa. Matanya 1 atau 3, enggak usah kecewa. Pokoknya jalani saja. Sama dengan meniti jembatan 30 cm. Pokoknya jalani saja. Karena dengan kita jalani saja, maka kita akan tahu apakah kita mampu menyelesaikan masalah itu atau tidak. Berapa banyak dalam kehidupan kita, kalau kita disuruh selalu ngomong tidak bisa. Misalnya, para bapak ibu disuruh memberikan sambutan. Ayo sambutan. Tidak bisa. Loh, itu yang diomong pertama, tidak bisa. Padahal kalau orang semua bisa ngomong dengan normal, sambutan ya sama aja. Ibu bapak kan pinter tau cerita sampai semalam suntuk ngobrol kan bisa. Sambutan ya sama. Cuman pendengarnya yang lain. Ibu dan bapak ngomongnya sama. Pendengarnya yang lebih banyak.
Tapi mesti yang dikatakan tidak bisa. Nah, akhirnya karena ngomong tidak bisa sungguhan. Kenapa Anda mengatakan tidak bisa? Karena Anda nanti berpikir, duh nanti aku diketawain, aduh nanti aku di depan ngomong apa ya, aduh nanti beginilah. Ibu dan bapak itu tidak konsentrasi, tidak hidup pada saat ini. Dengan begitu ibu dan bapak itu seperti pekerja yang tadi masuk ke cool storage tadi. Mikirnya, aduh tambah dingin ini, mesti tambah dingin ini, tambah dingin, akhirnya mati sendiri. Demikian pula yang orang disuruh sambutan, aduh nanti saya ngomong mesti diketawain ini, coba yang sana ketawa, waduh ngetawain saya, waduh dengkulnya tambah gemeteran, diketawain sungguhan. Sama dengan ngewot itu toh, karena aduh nanti jatuh sungguhan. Sekarang aduh aku diketawain nih, diketawain sungguhan, karena kita sudah grogi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, para bapak dan ibu, coba kalau kita mau jalani Dharma bukan hanya baca parita, Dharma bukan hanya tinggal di wihara, Dharma bukan hanya hidup di wihara atau hanya ada di wihara. Dharma itu ada di dalam kehidupan sehari-hari. Selama para bapak ibu masih punya takut, masih punya gelisah, masih punya rasa cemas, masih punya rasa ragu-ragu seperti meniti lebar 30 cm itu, berarti para bapak ibu itu masih belum kuat konsentrasinya, masih belum punya rasa percaya diri bahwa hidup adalah saat ini. Pikiran ibu hanya nanti kalau ada apa-apa gimana ya, pikiran bapak-bapak engkau gek ngene, kok gek ngono. Artinya apa? Jangan-jangan nanti jadi begini, jangan-jangan nanti jadi begitu, jangan-jangan akhirnya jangan sungguhan. Kenapa? Karena kita sudah jangan-jangan, tidak boleh. Coba di dalam kehidupan ini jalani. Ayo dagang ini, aduh enggak bisa ya saya dagang. Lah sudah enggak bisa sungguhan. Ayo kerja ini, aduh saya enggak bisa. Ayo sambutan, aduh dengkul saya lemes. Ayo coba tanya, aduh saya enggak berani kalau tanya. Ya, selama kita selalu ngomong tidak bisa, jadilah kita tidak bisa. Tapi selama kita yakin saya bisa, pasti saya juga bisa. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, para bapak dan ibu, marilah kita mencoba mengatur cara berpikir kita. Inilah yang disebut manajemen Buddhis, yang merupakan satu cara mengatur pikiran kita. Karena di dalam Dharma sebetulnya yang di-manage, yang diolah adalah pikiran. Karena pikiran adalah pelopor segalanya. Suka dan duka muncul dari pikiran. Jangan sampai kita nanti sama seperti karyawan yang di cold storage tadi, yang mati hanya karena pikirannya sendiri. Karena itu jangan takut kemana-mana. Masuk ruangan ini belajar dulu, atau di rumah ibu bapak sendiri. Kan ada misalnya pojok yang gelap, dapur atau kebonan. Kalau siang kok berani, kalau malam kok takut. Coba sekarang kalau malam datangi, lalu berpikir, kenapa saya takut? Apa yang saya takutkan? Siang dan malam kan sama saja. Nah, kalau ibu bapak sudah berani mencoba begitu, ada peningkatan di dalam kualitas diri para bapak dan ibu, maka para bapak ibu sudah melaksanakan manajemen pikiran. Dan itu sebetulnya adalah cocok sesuai dengan Dharma. Karena itu para bapak ibu, jangan takut menghadapi masa depan. Hidup adalah mulai saat ini. Masa depan adalah saat ini yang akan datang. Masa lalu adalah saat ini yang sudah lewat. Jalani kehidupan ini setiap saat. Sadarilah selalu hidup saat ini. Maka ketakutan, kegelisahan, kekecewaan, kecemasan, keraguan-raguan akan lenyap. Yang ada adalah saya bisa, dan saya bisa. Bukan aku nggak bisa. Suruh ceramah nggak bisa, suruh tanya nggak bisa, suruh masak nggak bisa, suruh kerja nggak bisa. Lalu kerja bisanya apa nanti? Bisanya ngomong tidak bisa itu. Ya, oleh karena itu marilah kita coba sedikit demi sedikit mengubah cara berpikir kita, karena inilah sebetulnya manfaat kita menjadi seorang umat Buddha. Semoga semangat
mengubah cara berpikir kita ini menjadi semangat hidup kita. Semoga kita menjadi berbahagia karena kita bisa mengubah cara berpikir kita, menghilangkan ketakutan, kegelisahan, kecemasan, dan keraguan-raguan. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Lamanya roda samsara terus berputar. Ikuti langkah, ikuti karma yang Andamayang patidana karomase. Punya sidani kata ya namanya kata mime dosanca baginantu sapa manta tananaka ya priya gunawan taca mawang mata pita daya ditange capia pitawa anye maja taweruna sata pitan tula tasming tehuna capia nika pance kacapia kara samsaranta bhavatae nyatangye patidanane anuna bhantu tesayang yecimang mata jamanti dewa tesang niledayung maya dinana punyanang anuna dana hetuna sabhe sata sadahantu awera suka jivina kema padang catapantu tesa sijatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersifat netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai.
Sadu, sadu, sadu. Marilah teman-teman sedama kita tutup kebaktian pada hari ini dengan membacakan nama Fatah. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammam Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabya sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu,